saya mengikuti, mengawal agenda mitigasi, tapi saya juga harus lirik-lirik agenda yang lain, agenda adaptasi. Itu bisa nggak ngeliriknya di luar? Misalnya lagi keluar, ada kita lihat nih lawan kita ada keluar, kita kan bisa kejar, Bisa. ke toilet ke apa gitu kan? Itu negosiasi begitu Sobat Hijau. Jadi tidak terpaku pada saat itu saja, tapi begitu kita lihat lawan kita, apalagi yang terus nyecer kita dia keluar, kita harus kejar. Ya kan? Sampai ke toilet, Pak. Sampai ke toilet. Jadi memang intinya adalah banyak mengobrol, banyak melirik. Jadi nggak gini terus. Ada sekolahnya nggak? Sobat Hijau, kita bertemu kembali. Saya Agus Pambagio dari KLHK. Kemudian hari ini kita akan sharing informasi terkait dengan proses negosiasi. Ya, di COP 28 UNFCCC ini syarat dengan negosiasi yang semakin banyak. Nah, saya ditemani oleh negosiator canggih perempuan lagi ini. Ya, yang masih semangat, sudah seminggu mungkin di sini ya. Nah, saya ingin tanyakan, ini Mbak Yulia, lupa lagi saya nama panjangnya, Suryanti, maklum ini sudah manula. Jadi Mbak Yulia, apa yang dibahas? Atau sektor apa yang Anda tangani dan masih dibahas sampai hari ini? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Sudah mengundang kami di sini. Sobat Hijau ini kembali berbagi informasi ya Pak ya. Jadi memang negosiasi di konvensi perubahan iklim ini di UNFCCC yang saya tangani adalah isu mitigasi. Mitigasi. Jadi apabila bicara soal mitigasi itu bicara soal penurunan emisi GRK. Jadi satuannya sudah jelas, CO2 ekivalen. Khusus mitigasi. Itu bicara soal itu. Jadi di dalam perundingan ini kita salah satunya adalah melihat bagaimana kita scaling up. Aksi-aksi yang memang berpotensi untuk penurunan upaya kita untuk menurunkan emisi GRK itu di scale up atau direplikasi. Akan tetapi karena bicara soal perundingan UNFCCC ini Sobat Hijau, ini bicara soal peran dari negara maju. Karena negara maju inilah yang menjadi, kita sebutkan, yang punya historical responsibility sehingga perubahan iklim ini terjadi sampai sekarang. Jadi kita akan push negara-negara maju ini. Kita sudah mengidentifikasi aksi-aksi yang memang berpotensi untuk menurunkan emisi GRK. Kita bisa replikasi, kita bisa scale up, akan tetapi kalau bicara soal historical responsibility dan juga kita bicara soal prinsipal dari konvensi itu sendiri, itu harus ada dukungan dari mereka. Jadi sebagai beban moral ya, karena mereka itu kan sudah peaking emisinya sudah lama. Dan itulah yang menyebabkan dari era industrialisasi itulah yang menyebabkan sekarang perubahan iklim ini terjadi. Tapi mereka mau nggak mengakui itu? Bahwa itu dia adalah sebetulnya biangnya. Ini Sobat Hijau perlu tahu, mau nggak mengakui, orang kan biasanya juga nggak mau mengakui. Nah, pengalaman Mbak Yulia gimana? Betul, mengakui secara konvensi ya. Secara konvensi. Ya, jadi secara letter itu bahasa basi namanya. Betul Pak. Jadi letter mereka mengakui, tapi pada saat bicara soal tadi konkretnya seperti apa gitu kan. Nah itu mereka tuh hesitant. Jadi mereka itu sekarang malah menyasar pada negara-negara berkembang yang pertumbuhan ekonominya relatif cepat. Jadi negara-negara berkembang yang masuk ke G20 misalnya, atau ya yang ditembak sebetulnya Cina, India, Indonesia juga, karena Indonesia kan salah satu negara anggota G20. Jadi itu sekarang itu pertarungannya adalah mereka ingin shifting the burden.
curang juga ya. Kurang Pak. Karena kan kita Kurang. belum tentu yang membuat polusi kan. Kita kan yang tadi disebutkan Mbak Yulia kan negara yang punya punya sumber daya alam khususnya penghijauan dan sebagainya baik ya, relatif. Tapi mereka mau men-shifting tanggung jawab itu pada kita salah satunya. Iya. Jadi sebetulnya itu memang upaya mereka, Pak. Karena kan memang pembangunan di negara berkembang itu adalah tadi poverty eradication, terus pembangunan ekonomi itu kan memang harus. Nah, tapi kita juga udah kontribusi. Kita juga udah punya kontribusi Sobat Hijau di NDC kita. Kita tuh sudah menaikkan ambisi kita sampai dengan 31,89 itu dengan upaya kita sendiri. Jadi kita sudah ada. Kasih bantuan. Yang itu tidak, karena kita tuh ada 2 skenario. Jadi skenario yang memang dengan resources kita sendiri maupun dengan skenario apabila ada bantuan dari mereka. Nah, itu yang mereka tuh sekarang sudah mulai jangan deh, maksudnya ini ada nih negara berkembang yang sudah sebutnya mereka tuh major emitters atau advanced developing countries. Jadi tapi itu tidak sesuai dengan konvensi dan kita tidak mau di dalam perundingan ini. Memang jadi pegangan itu adalah konvensi. Betul. Itu yang harus dipegang kan. Betul. Oke, jadi sekarang gimana caranya kita adu licik? Adu strategi ya Pak ya? Ya, strategi kan strategi. Kalau nggak licik nggak bisa menang. Ya, jadi salah satu strateginya adalah kita tunjukkan, ini Indonesia juga even di G20 ya Pak ya, Sobat Hijau, kita leading by example. Jadi sebagaimana yang memang, Indonesia ini punya ini. Ada beberapa hal yang Indonesia itu dibandingkan dengan negara lain, di ASEAN aja, Indonesia itu relatif lebih advance dalam hal perubahan iklim ini. Kita sudah punya kerangka transparansi, kita sudah punya kemarin itu kan ada NEC, ada nilai ekonomi karbon, terus kemarin juga ada bursa karbon yang di-launching oleh Bapak Presiden. Jadi hal-hal seperti itulah yang ditunjukkan ini loh. Negara berkembang ini kontribusinya adalah seperti ini. Boleh dong kita sombong ya? Boleh Pak, boleh. Nah itu makanya kita tuh sekarang kamu apa? Gitu kan. Itu kamu apa sekarang dari negara maju ini apa? Masih ngeles sampai hari ini? Rada Pak. Jadi seperti itu. Kita kan gini, kalau negosiasi kan kita tawar-menawar ya. Lo mau apa, gue punya apa, atau sebaliknya. Nah apa kira-kira yang akan jadi jadi barang pegangan kita gitu, supaya mereka itu mau berkontribusi gitu loh. Kita sebenarnya kalau barang pegangan kita yaitu tadi leading by example ya Pak ya Indonesia. Lalu banyak biaya sendiri. Ini pun bisa. Enggak, kan ada bilateral juga. Ada juga semua jadi ada proses-proses kalau di UNFCCC kan multilateral. Ada bilateral juga. Kita juga banyak kerjasama dengan negara-negara lain. Baik dengan negara maju maupun dengan South-South ya, dengan South-South Cooperation. Jadi itu salah satu yang memang kita jadikan strategi. Jadi ini kita nggak ngomong aja gitu kan. Tapi jangan-jangan malah bilang, syukurlah udah bisa tuh cari duit sendiri. Ya nggak perlu duit kita. Jangan-jangan gitu pikiran mereka. Bisa jadi. Iya, makanya jadi menurut saya sih jangan terlalu dikasih contoh banyak. Iya, kasih contoh yang susah aja. Ini loh, ini susah. Iya, kalau yang gampang-gampang kita bisa gitu ya Pak ya. Yang susah aja, ini susah nggak bisa. Gimana kalau Anda bantu ini, kita akan karbonnya apa gitu loh. Jadi jangan semua dikeluarkan namanya negosiasi. Kopi itu kan cuma kumpul buat nego. Iya, betul. Gitu. Kayak di pasar ya Pak. Kayak di pasar. Ya, kalau bahasa Inggrisnya nyang-nyangan gitu kan. Iya. Kita harus punya sesuatu ya Pak yang kita pegang kita. Iya, karena supaya mereka mau tanggung jawab, tidak hanya memplet saja. Tidak ada apa. Jadi ini Sobat Hijau nih, kalian nanti mungkin bisa belajar ya Mbak Yulia untuk jadi negosiator. Tapi trik-triknya itu yang perlu disampaikan. Ini kan buat kita internal gitu ya. Jangan sampai kedengeran lawan kita yang di meja perundingan. Jadi apa kira-kira kalau jadi negosiator? Jadi negosiator ya Pak ya. Negosiator itu ya tadi harus ada sesuatu di tangan. Biasanya HOD, ketua delegasi, itu kan Dirjen ya? itu ketua delegasinya Pak Ibu Menteri. Ibu Dirjen itu Chief Negotiator. Jadi biasanya jauh sebelum berangkat, kita tuh nyusun kertas posisi. Posisi kita untuk tadi agenda ini. Pidato angkat tangan gitu kan? Iya, nanti ada flagging Sobat Hijau. Jadi ada nama Indonesia, nanti gini gitu kan. Nanti dikasih. Nah,
dalam posisi tersebut kita itu ada yang namanya high call dan fallback. Jadi kalau high call itu pokoknya yang paling tinggi yang kita mau, gitu kan. Fallback itu ya udah deh, tapi kita nggak rugi, gitu kan. Kita ada untungnya sedikit, tapi nggak rugi. Yang penting itu. Jadi itu fallback harus di setup dari awal. Harus di setup dari awal. Nggak bisa lebih dari situ, harus ada di tengah-tengah itu gitu ya. Ada di tengah-tengah ada. Jadi itu kan apa ya? Ya sama kayak ini Pak, kayak kita jualan ya. Saya kasih ini 100, tapi kan saya ini belinya itu kan kita harus punya untung dong. Saya belinya 50, oke saya hargakan 100. Tapi saya harus punya untung katakanlah 60 gitu ya. Oke, saya pegang nih 60-nya. 60-nya tuh fallback-nya. Nah, tapi misalnya siapa tahu nih dia tuh turunnya juga 80, dia oke, bagus kan. Jadi ada in between sebetulnya. Dan itu Sobat Hijau itu juga sangat dinamis. Karena kita harus melihat juga, saya mengikuti, mengawal agenda mitigasi, tapi saya juga harus lirik-lirik agenda yang lain. Agenda adaptasi. Itu bisa nggak ngeliriknya di luar? Misalnya lagi keluar, ada kita lihat nih lawan kita ada keluar, kita kan bisa kejar, bisa ke toilet apa gitu kan. Itu negosiasi begitu Sobat Hijau. Jadi tidak terpaku pada saat itu saja, tapi begitu kita lihat lawan kita, apalagi yang terus nyecer kita dia keluar, kita harus kejar. Ya kan? Sampai ke toilet Pak. Sampai ke toilet. Atau nanti break hari besok kita harus datangi. Ya, even kita pay for the coffee gitu. Ya, kita apa ya? Yang penting kita dapat infonya. Info itu menjadi penting karena for next session kan itu harus tadi mau callback mau. Oke. Apalagi kira-kira yang bisa share ke Sobat Hijau kalau bernegosiasi sama COP ini? Ya, itu kan kalau kita bernegosiasi dengan orang luar ya Pak ya. Kita juga harus koordinasi tentu saja. Dengan bisnis gitu dengan kalau misalnya untuk posisi itu biasanya ada proses koordinasi delegasi. Nah, jadi kawan-kawan nih misalnya dari Direktur IGIK MPV itu kan ada agenda lain. Nah, saya tuh harus ngobrol ini dari kita seperti ini, matching nggak dengan posisi di sana gitu kan? Itu proses koordinasi itu. Jadi memang intinya adalah banyak mengobrol, banyak melirik. Jadi nggak gini terus. Jadi kadang-kadang cakap is the most important things di proses negosiasi. Betul. Not only sama lawan kita, tapi kita pun harus firm ya. Apa yang akan disampaikan. Oke, Lex, apa lagi? Endurance, Pak. Nah, kita bicara. Saya pernah beberapa kali lah negosiasi multilateral dan bilateral. Kita itu selalu kalah endurance dengan Cina. Dia punya 3 grup kalau saya tidak salah. 1 di depan memimpin negosiasi, 2 di belakang mencatat, bisikin, 1 lagi tidur. Gantian. Nah, gantian. Kita itu endurance itu jadi satu kelemahan. Menurut gimana? Mbak Yulia. Sebenarnya terus apa yang dilakukan kalau gitu? Kalau biasanya endurance itu ya kita jaga pada saat waktunya memang break. Dan itu memang gantian ada Pak, terus terang saja. Karena apalagi kan di sini kan jamnya bisa nggak sampai kapan kan? Iya, itu seperti itu. Jadi saya ingat pernah misalnya tuh ya udah sambil nunggu, kadang-kadang Sobat Hijau gini, menunggu jam negosiasi itu juga tantangan. Itu harus sabar. Nih tiba-tiba barusan nih Pak, jam 13 ada agenda, taunya dibatalin. Jadi pas kita sudah datang ketua sidang, pada saat apa namanya? Kofasilitator biasanya. Jadi kofasilitator melihat ini ternyata kan kita punya G77 and China, Sobat Hijau Bapak Agus. Jadi kalau misalnya G77 China itu kita juga menjadi salah satu bagian. Kalau masih memerlukan proses koordinasi dengan mereka, kita juga minta. Oke, kita tunda ini dulu. Kita tidak dibahas di COP. Bukan, reschedule. Oh, reschedule, tapi tetap di saat ini. Oke. Saya pikir ditunda, nanti kita ketemu dulu. Nah, oke. Tetap. Jadi tinggalnya itu dia endurance dalam artian jam ya. Jam dan juga sebel-sebelan Pak, sebel-sebelan sama ya itulah negara maju gitu ya. Kadang-kadang suka kenapa sih itu aja gitu kan maksudnya. Nah, kalau lagi negosiasi itu pakai nggak apa doa-doa yang bikin mereka itu? Enggak Pak. Atau bawa dukun? Enggak, maksud saya kan ada cara-cara untuk tadi endurance kan mereka juga pasti lelah juga. Sama kan. Jadi jangan terlalu banyak makan fast food kalau sedang melakukan negosiasi. Makanan sehat ya Pak. Makanan sehat, kita kan banyak lah Pak yang perlu kita bawa. Jadi itu, apalagi yang kira-kira? Apa ya mengobrol sih Pak, maksudnya sama dengan
negara tetangga, dan juga kadang-kadang kita juga perlu tahu ya sneak peek gitu ya posisi lawan kita sebenarnya. Jadi kita punya kelompok gitu. Kalau dalam COP ini apa? ASEAN kah atau Oh, G20 kita ada apa? G77 Oh, and China. G77. Itu besar. Itu memang negara berkembang masuk Oh, China di nggak situ. sendiri ya. Lalu biasanya kan dia lawan Amerika. Amerika kan Oh, musuh utama iya. apa? Dia mau beraliansi. China memang bagian dari negara berkembang. Oke. Jadi memang ini memang grup paling besar, Pak. Jadi ada namanya regional group. Ada juga umbrella group, ada itu yang negara maju ya. Ada juga AOSIS, Small Island States. Oke, Kemudian Pasifik jadi memang gitu-gitu. ada ya itu ada masuk Oke. memang terakreditasi di dalam Oke. UNFCCC itu sendiri. Ya, jadi kalau ini kan COP bahas soal iklim. Kan masih banyak juga apa ya perundingan-perundingan lain yang Indonesia juga berperan, yang saya beberapa kali juga ikut. Nah, selain tadi endurance apa tipsnya kalau mau jadi negosiator? Ini Sobat Hijau kan pasti banyak yang nonton pengen gitu. Ya. Karena jadi negosiator itu enak. Terus terang pengalaman saya, kita jalan-jalan. Tapi capek dulu. Ya, orang-orang bisa 3 hari, 2 hari, kita bisa seminggu, 2 minggu. Ya kan? Nah, apa kira-kira tipsnya atau belajarnya apa dulu gitu ya supaya karena ini kan harus ada gantian kan kopnya mau sampai kapan nggak tahu. Iya. Kalau nggak ada yang negosiasi ya gimana? Keinginan tahuan itu penting, Pak. Keinginan tahuan Iya. penting. Curiosity Oke. itu penting. Jangan bilang curiosity kills the cat ya, Pak ya. Beda. Tapi gini, maksud saya karena UNFCCC ini kan salah satu dari sekian banyak perjanjian internasional. Jadi keingintahuan di dunia yang lain itu perlu. Misalnya begini, kami di KLHK apalagi kita kan ada CBD. Ya. Nah itu pernah nih waktu heboh-hebohnya Paris Agreement. Tiba-tiba dari CBD ngontak-ngontak sama kita Pak, sama DJPPI. Ini katanya di Paris Agreement ada target untuk marine protection. Loh, no. Perubahan iklim itu tidak akan sektor spesifik sampai segitu. Jadi kita ngobrol. Nah, jadi kita juga saling menjaga. Ngobrol biasa WA group, ber-email. WA group. WA Itu group. tuh- Saya pikir mesti pergi kemana kan ada tuh harus ke Bonn, harus kemana lagi itu juga kan part of the COP itu kan. Ya, kalau misalnya CBD mereka juga punya. Mereka punya SAPSA juga, punya SB juga. Jadi memang setiap konvensi itu ada bodies-nya, ada governing bodies-nya. Nah, itu tadi makanya keingintahuan dan mengobrol, koordinasi lah ya istilah bagusnya ya Pak ya. Koordinasi dengan konvensi lain, isu lain itu juga akan menambah wawasan kita sehingga kita juga tidak tidak ini terus dan juga saling menjaga. Jadi saling menjaga Indonesia itu jangan sampai kejebak. Kadang-kadang gitu Pak. Di sana misalnya di CBD karena kan teman-teman CBD kan tidak mengerti tentang perubahan iklim. Jadi mereka tuh in a way dibegoin gitu loh. Tapi oleh negara maju misalnya. Oh enggak di Paris Agreement ada gitu kan. Oh, teman-teman kan juga pinter ya Pak. Teman-teman CBD kan pinter. Kontaklah ke kami gitu kan. Jadi kita koordinasi. Jadi ternyata begini. Jadi ya udah jadi saling menjaga. Saling menjaga Indonesia. Ini juga buat Sobat Hijau. Ada sekolahnya nggak? Ini sekolah kayak kalau negosiasi mungkin Kemenlu ada sekolahnya ya Pak ya. Hanya kalau negosiasi seperti ini kami biasanya ada juga semacam training gitu ya. Kan? Training bagaimana misalnya ada yang pemula. Kadang-kadang begini Sobat Hijau. Ada satu teks gitu ya. Orang kalau tidak terbiasa itu lihatnya aja rumit dan tidak tahu mana yang perlu dicari. Nah, itu ada. Jadi di dalam training itu training negosiator itu dikasih triknya. Apa sih sebetulnya? Apa sih yang perlu dilihat gitu loh. Jadi kayak misalnya kayak kita check up aja. Kan yang kita lihat angka indikatornya berapa terus nanti ujungnya rekomendasi dokter. Itu aja. Jadi dalam-dalamnya kayak metodologi, gimana cara periksa darah kan kita nggak perlu itu. Itu trik-triknya. Hanya memang apabila Sobat Hijau itu mau menekuni menjadi negosiator, itu harus tahu juga dalamnya. Pokoknya ada trainingnya. Ada. Kita kembali lagi ke COP28. Apa yang tersisa dari sektor mitigasi yang belum selesai?
apa sudah ada berapa persen yang sudah selesai? Selesai itu at least kesepakatan lah. Oh, sebenarnya yang menjadi masalah adalah yang tadi sih Pak, perbedaan tadi, shifting the burden-nya itu. Oh itu. Itu yang terus terang saja itu memang Itu dari agak tricky awal. ya dari developed country ya. Betul. Itu yang memang tapi kita juga perlu ada common understanding ya, common ground-nya itu seperti apa. Jadi di sana juga nggak rugi, di kita nggak rugi. Jadi memang kita harus menjaga itu karena kembali itu kan bicara soal komitmen ya. Tadi Bapak kan singgung-singgung pledges ya. Cuman pledges saja nggak ada konkretnya kan kita juga ngapain gitu kan. Jadi gitu yang kita harus ya tricky sebetulnya. Nanti pasti ada dong ya target untuk COP28 ini posisi Indonesia dimitigasi di mana ada kan ya. Karena nanti setelah ini setelah COP selesai menjelang sampai COP yang berikutnya ada berapa pertemuan internasional yang saya bilang tadi mungkin pre-COP gitu. Ya, oke. Biasanya itu selalu akan dimandatkan itu intersessional. Itu yang di Bonn Pak biasanya. Nah, ini juga ada beberapa di agenda itu ada dimandatkan events. Jadi mandated events. Jadi misalnya kita mau minta ada regional meeting tentang apa. Nah, itu ada mandatnya. Nanti akan dicek sama sekretariat UNFCCC, dicek juga ketersediaan dana karena kan mereka juga kan harus lihat. Terus ada juga selain meeting itu ada juga terkadang dimandatkan untuk menyusun suatu special report misalnya. Sama seperti mungkin Sobat Hijau sempat lihat-lihat ya dokumen-dokumen di UNFCCC itu ada special report 1.5 gitu. Ya. Special report tentang ocean. Nah, itu dimandatkan dalam COP. Di dalam COP itu akan ada mandatnya harus ini. Okay. Termasuk pertemuan intersessional dan juga tadi mandated event ataupun misalnya sempat sama seperti dulu tahun sebelum COP Paris Pak, itu dimandatkan 4 kali pertemuan tambahan. Jadi antara Juni itu ada April atau apa dan September itu menjelang COP. Jadi ada memang dimandatkan dalam COP-nya itu pertemuan apa saja. Itu yang bisa kita bilang pre-COP ya? Pre-COP lain lagi. Oh, lain lagi. Biasanya pre-COP itu diinisiasi oleh Presiden COP-nya itu sendiri. Jadi Presiden COP, saya mau ngadain, tapi memang selalu ada kalau pre-COP. Okay. Karena itu persiapan. Biasanya pre-COP itu minister atau ya maksudnya hanya bukan ya, minister aja. Minister biasanya, karena di situ di dalam pre-COP itu akan diidentifikasi COP yang akan datang itu mau ngelarin apa. Prioritas decision-nya apa. Okay. Jadi di situ para menteri itu menyampaikan pandangannya, ekspektasinya pada saat nanti COP Nah, pre-COP yang tahun ini, Sobat Hijau, Bapak Agus Pam, itu di Abu Dhabi. Kebetulan UEA itu menawarkan udah pre-COP-nya di saya aja. Ada juga kadang-kadang sama seperti yang di SES kemarin pre-COP-nya kalau tidak salah di negara lain. Okay. Jadi itu tergantung. Ya. Baik, sepertinya waktu sudah habis. Baik. Dan juga sudah banyak. Semoga Sobat Hijau bisa mengambil kesimpulan sendiri dan kalau berminat silakan mulai sekarang siapkan diri. Tadi sudah disampaikan Mbak Yulia apa saja. Dan saya pikir cukup sekian. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Selamat berjumpa kembali dan tetap jaga kesehatan. Salam dari Dubai. Selamat.